Trump gagal menengahi. Thailand dan Kamboja tolak gencatan senjata. Ini bukan perang rebutan tanah. Ini adalah momen ketika Thailand berkata, "Kola, enough," dan kita akan membersihkan semuanya. Banyak netizen Indonesia ketika mendengar konflik Thailand-Kamboja, reaksi pertamanya hampir selalu sama. Ah, ini kan cuma masalah lama, diperebutkan terus-menerus. Paling-paling soal sebidang tanah sengketa, sebuah kuil tua, peta warisan era kolonial Prancis, ditambah dendam sejarah. Tetapi masalahnya begini, kalau benar cuma itu, perang itu seharusnya sudah lama selesai. Ia tidak akan berlarut-larut sampai hari ini. Tidak akan berkembang sampai jet tempur dikerahkan, serangan udara meningkat, sampai angkatan laut hingga warga sipil dievakuasi besar-besaran. Ratusan ribu orang terusir dari rumah mereka. Dan yang paling tidak normal, negara-negara di sekitarnya hampir serentak memilih diam sambil mempersiapkan goreng pisang menonton. Artinya, masalah sebenarnya bukan ada di peta. Yang benar-benar menyulut konflik ini bukan wilayahnya, melainkan sebuah rantai industri abu-abu lintas negara yang selama bertahun-tahun diabaikan, dan kini sepenuhnya lepas kendali. Terus terang saja, ini bukan perang ekspansi, ini adalah perang Thailand untuk menghentikan pendarahan. Sebuah perlawanan dari posisi terpojok. Perlu diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, penipuan online, judi ilegal, pencucian uang, dan perdagangan manusia merembes ke seluruh Asia Tenggara. Kawasan-kawasan gelap yang tak tersentuh hukum banyak terkonsentrasi di sisi Kamboja, perlahan membentuk zona abu-abu raksasa. Ironisnya, meski pusatnya berada di Kamboja, label berbahaya justru terus ditempelkan ke Thailand oleh opini internasional. Tahukah kamu kenapa? Karena pola korban hampir selalu sama. Masuk lewat Thailand, transit di Thailand, lalu menghilang secara misterius dalam perjalanan di Thailand. Penipuannya mungkin tidak terjadi di Thailand, tetapi citra buruknya selalu jatuh ke Thailand. Sejak titik itu, masalah berubah total. Wisatawan tidak peduli rantai lintas negara. Mereka tidak mau, bahkan tidak tahu bagaimana membedakan siapa salah, siapa benar. Yang mereka lihat dan ingat cuma satu kalimat. Thailand tidak aman. Just FYI, pariwisata adalah urat nadi ekonomi Thailand. Begitu reputasi keamanan retak, wisatawan langsung kabur. Begitu wisata surut, ekonomi langsung berdarah. Saat penipuan tak lagi sekedar orang kehilangan uang, melainkan mulai merusak citra negara dan menghantam industri utama, sifat masalahnya langsung berubah total. Di titik inilah Thailand melakukan eskalasi definisi. Penipuan online tidak lagi dianggap kejahatan biasa, melainkan ancaman keamanan nasional. Ini sangat krusial dan sangat berbahaya. Karena ketika sebuah isu diberi label keamanan nasional, seperti yang sering digunakan Amerika, polisi saja tidak cukup. Diplomasi lunak juga tidak lagi efektif. Kesabaran negara mulai habis, dan opsi keras naik ke meja pengambil keputusan. Situasi benar-benar mendekati titik lepas kendali awal Desember. Perbatasan kedua negara sudah mulai tegang. Ranjau darat dan baku tembak kecil terus terjadi. Namun, sinyal paling sensitif bukan di garis depan, melainkan di lapisan intelijen. Beberapa zona abu-abu dekat perbatasan tiba-tiba memindahkan orang secara massal di malam hari. Ini bukan penyesuaian bisnis lagi. Itu adalah evakuasi dini untuk menghindari risiko. Bersamaan dengan itu, opini publik Thailand langsung meledak. Kenapa selalu kita yang disalahkan? Sumbernya jelas di seberang sana alias Kamboja. Sampai kapan kita harus selalu menahan diri? Tekanan publik ini memaksa pemerintah Anutin Chanvirakul harus bersikap dan memaksa militer menunjukkan aksi nyata. Maka ketegangan perbatasan pun naik level. Dari gesekan lokal menjadi tekanan politik nasional. Titik balik sesungguhnya terjadi dini hari 11 Desember. Saat jet tempur F-16 Angkatan Udara Thailand lepas landas. Namun targetnya bukan pangkalan militer konvensional Kamboja, melainkan zona abu-abu perbatasan yang sudah lama disebut-sebut berbagai pihak. Garis kawasan Osma. Harus diakui,
Pemilihan serangan target ini sangatlah cermat, karena bukan ibu kota, bukan kota besar, bukan kawasan padat penduduk, tetapi menempel langsung di garis perbatasan. Lebih penting lagi, wilayah ini sudah lama ditandai oleh media provokasi barat, LSM, HAM, dan lembaga keamanan sebagai pusat penipuan, penyekapan ilegal, dan kerja paksa. Dengan kata lain, ini bukan salah sasaran, bukan kecelakaan, melainkan serangan presisi yang sangat politis dan simbolik. Maknanya bukan soal beberapa bangunan hancur. Maknanya hanya satu kalimat. Untuk pertama kalinya, Thailand secara terbuka menjadikan zona abu-abu sebagai target SAR yang harus dihancurkan. Aturan tak tertulis yang selama bertahun-tahun dipahami bersama resmi disobek. Bukti paling telanjang muncul malam itu juga. Evakuasi besar-besaran secara panik. Jika itu kawasan bisnis normal, kenapa harus lari? Jika itu tempat hiburan legal, kenapa harus takut? Jawabannya cuma satu. Mereka tahu Thailand sudah serius untuk mencabut sampai ke akarnya. Dan hampir bersamaan, Thailand juga bergerak di jalur finansial, membekukan, menyita, dan menyelidiki aset besar terkait jaringan penipuan lintas negara. Ini bukan sekedar bongkar lokasi. Ini memutus aliran dana. Bukan serangan simbolik, tetapi menghantam jantung kepentingan Kamboja. Ketika serangan udara plus pembersihan finansial digabung, konflik ini resmi berubah sifat. Ini bukan lagi gesekan perbatasan, melainkan tabrakan keamanan antar negara. Dan pada titik ini, menyebutnya kesalahpahaman sudah hampir mustahil dipertahankan. Lalu muncul pertanyaan besar dari kalangan netizen global. Kenapa hampir tidak ada negara yang terang-terangan membela Kamboja? Kenapa? Jawabannya sederhana. China, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia semuanya adalah korban penipuan online yang bermarkas dan dilindungi pemerintah Kamboja. Jadi, membela Kamboja dalam isu ini sama saja membela kejahatan lintas negara. Maka realitasnya begini. Di mulut semua pihak sudah pasti berpura-pura menyuruhkan untuk damai. Tetapi dalam arus moral, Kamboja berada di posisi lemah. Yang bisa membantu, tidak mau membantu. Yang mau membantu, tidak berani membantu. Lebih dalam lagi, konflik ini bertumpu dengan permainan geopolitik besar adidaya dunia China-US. Asia Tenggara adalah medan sensitif persaingan dua kekuatan superpower ini. Namun ketika masalah tata kelola dalam negeri berubah menjadi risiko keamanan regional, ruang manuver negara-negara kecil dan lemah langsung menyempit. Tidak ada negara yang mau dipaksa memilih kubu atas nama penipuan dan perdagangan manusia. Jika semua potongan ini disatukan, gambar besarnya menjadi jelas. Konflik Thailand-Kamboja kali ini bukan soal perang biasa, melainkan penetapan ulang batas keamanan regional negara ASEAN. Thailand tidak ingin merebut sejengkal tanah Kamboja. Yang ingin direbut adalah kendali atas risiko. Sehingga, Kamboja menjadi sangat pasif bukan semata karena kekuatan militer yang sangat lemah, melainkan karena terlalu lama memanfaatkan ekonomi abu-abu ini dengan kemakmuran semu, lalu mengekspor risikonya ke luar, membahayakan negara tetangga lainnya. Perang Thailand-Kamboja tidak pernah muncul tiba-tiba. Ia hanya membuka tagihan lama yang terus ditunda. Jika harus dirangkum dalam satu kalimat, negara yang terus mengekspor risiko dan kejahatan seperti Kamboja, suatu hari pasti akan harus membayar harga atas perbuatannya. Kebrutalannya belum tentu langsung mendapat hukuman, tetapi perbuatannya melindungi para penipuan dan perjudian online pasti akan dibersihkan. Jangan lupa share dan subscribe. Menurutmu ini baru awal pembersihan atau awal konflik yang lebih besar? Komentar Anda menentukan arah diskusi lo.